Dirtek PSSI bicarakan Sain Patinama perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, tidak bisa memastikan apakah Sain Patinama bisa memperkuat Timnas Indonesia atau tidak di Piala AFF 2022. Indra Syafri mengatakan, nasib Sain Patinama tergantung dari kelanjutan proses naturalisasi yang akan dijalani pemain Viking FK tersebut. Setelah permohonan pemberian kewarganegaraan Indonesia, WNI, terhadap Patinama disetujui paripurna DPR RI pada Kamis, 17/11, pemain Viking FK itu kini tinggal menunggu terbitnya keputusan Presiden atau Kepres dari Presiden Joko Widodo, Jokowi. Setelah Kepres diterbitkan, Sain Patinama akan diambil sumpah setia sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Proses terakhir adalah perpindahan asosiasi dari negara asal Sain Patinama, Belanda, KNVB, ke PSSI. Kita lihat proses nanti, masih ada 2 tahapan lagi yang kita lalui, kata Indra Syafri. Di sisi lain, Indra Syafri juga tidak mau berspekulasi soal peluang Jordi Amat dan Sandy Walsh tampil di Piala AFF 2022 yang akan berlangsung pada tanggal 20 Desember tahun 2022 sampai tanggal 16 Januari tahun 2023. Jordi Amat dan Sandy Walsh kini hanya tinggal menunggu dokumen perubahan asosiasinya disahkan oleh FIFA supaya bisa memperkuat Timnas Indonesia. Dokumen perpindahan asosiasi Jordi Amat didapatkan PSSI dari RFEF, Federasi Sepak Bola Spanyol, sedangkan Sandy Walsh dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda. Nah, proses perpindahan asosiasi sebelumnya ke asosiasi baru di FIFA ini biasanya memakan waktu 1-2 pekan. Saya enggak bisa berandai-andai, saya selalu bekerja, kalau sudah oke, baru kita bilang oke, ujar Indra Syafri. Dulu tolak bela Timnas Indonesia, Andri Syahputra kini tak dipilih Timnas Qatar di Piala Dunia 2022. Pernah tolak ajakan bela Timnas Indonesia, Andri Syahputra tak terpilih dalam skuad Timnas Qatar di Piala Dunia 2022. Piala Dunia 2022 tak akan menjadi panggung bagi Andri Syahputra, orang Indonesia yang memilih memperkuat Timnas Qatar. Nama Andri Syahputra tentu tak terdengar asing bagi para pecinta sepak bola. Pria asal Aceh itu rela mengacukan panggilan Timnas Indonesia demi membela Timnas Qatar. Pemain yang kini berusia 23 tahun itu sejak berusia 15 tahun sudah berada di Qatar guna meningkatkan karir sepak bolanya. Karena penampilannya yang melesat di usia muda, Timnas Qatar pun kepincut untuk menaturalisasinya. Dan benar saja, Andri tak berpikir 2 kali guna membela Timnas Qatar di kelompok umur. Panggilan Timnas Indonesia U19 di tahun 2017 ia tolak guna membela tim The Maroon yang memiliki peringkat FIFA lebih baik. Tercatat, ia pernah memperkuat Timnas Qatar U19 dan U23. Bahkan, pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sempat tampil di Piala Dunia U20 bersama Timnas Qatar. Namun, di usia yang semakin matang, Andri kalah bersaing untuk masuk ke dalam skuad senior The Maroon. Pria yang kini bermain untuk Al Gharafa SC itu tak pernah mencatatkan caps bagi timnas senior Qatar. Namanya kalah bersaing dengan pemain lokal Qatar dan nama-nama naturalisasi lainnya. Bersama Al Gharafa SC pun, Andri tak menunjukkan performa yang impresif. Data di Transfermarkt, Andri mencatatkan 13 penampilan di musim ini, dan hanya menorehkan 1 gol dan 1 assist. Tim yang ia bela pun hanya berada di papan tengah kasta tertinggi Liga Qatar. Alhasil, juru taktik Timnas Qatar, Felix Sanchez pun tak membawanya untuk tampil di Piala Dunia 2022.